Stop, jangan di scroll dulu. Saya mau ngomong penting sama kalian. Nah, untuk para bakulan yang lagi cari mixer, sebenarnya mana dulu sih yang diprioritaskan? Kebutuhan kalian atau budget kalian yang menyesuaikan cari mixer apa? Nah, ini banyak banget kejadiannya nih. Sering banget aku temuin ketika orang beli mixer. Pertama dia bilang, "Mbak, aku butuh mixer. Berapa ya harganya mixernya? Yang paling kecil berapa? Yang paling murah berapa?" Nah, itu pertanyaannya itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau saya nggak mau langsung nyebutin harga, saya pasti tanya dulu kebutuhannya apa, jualan atau rumah tangga. Ini aku udah sering banget bahas di setiap live aku ya, karena aku tuh bukan karena aku kepengen jualannya yang mahal-mahal terus ya, bukan. Kalau mahal atau murah itu relatif, tergantung kebutuhan kita juga. Terusnya juga kita kan bisa lihat usia pemakaian mixer itu berapa lama, bisa kira-kira dipakai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, jadi kita bisa sesuaikan juga. Terus kita tuh sekali giling berapa banyak. Nah, seperti halnya gini ya, anak bayi disuruh angkat karung beras 25 kilo atau suruh angkat beras 2 kilo aja lah, pasti kan nggak kuat gitu. Nah, kalau misalnya orang dewasa suruh angkat beras atau benda yang beratnya 2 kilo, ya biasa aja gitu. Nah, begitu juga dengan mixer tuh sama. Watt, kapasitas itu tidak bisa membohongi, jadi itu disesuaikan aja gitu kan. Terus kembali lagi ke bahasan pertama ya, yang mana dulu yang diutamakan. Banyak nih saya ketemu dari teman-teman ya. Yang pertama karena dia bilang budget, akhirnya ketika saya tanya untuk jualan atau rumah tangga, jawabannya, "Oh, aku ini kecil-kecilan aja kok, Ce." Aduh, kenapa sih? Seemangnya kalian nggak punya cita-cita mau usahanya jadi besar? Pengennya selalu kecil-kecilan? Enggak kan? Dan kalian harus berpikir bahwa ketika kalian itu beli suatu barang, istilahnya menambah alat bantu jualan kalian, otomatis seharusnya kalian punya target bahwa produksi kalian akan meningkat, ya kan? Kita pengennya dari kecil menjadi besar. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa aku kecil-kecilan aja kok, aku yang murah-murah aja nggak apa-apa kok. Jangan berpikir seperti itu. Nggak ada salahnya sih cari mixer murah, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Jadi nih pernah kejadian, sebenarnya beliau ini produksinya menurut saya sudah cukup banyak gitu kan menurut saya, tetapi ya itu kembali lagi ke mindset, karena merasa bahwa aku kecil-kecilan aja kok, aku rumah tangga aja kok, jadi nggak butuh yang besar-besar itu. Akhirnya ambillah produk yang salah. Padahal sebelumnya saya udah warning, "Mbak, nanti nyesel." "Nggak apa-apa, asal ada aja dulu." "Oh ya sudah, saya tidak akan memaksa." Bukan berarti saya mau jualan barang yang besar-besar aja dengan nominal yang lebih tinggi, enggak. Tapi kasihan loh kalau teman-teman udah keluar uang susah payah, terus akhirnya harus 2 kali beli barang gitu. Nah, itu dia yang harus dipertimbangkan juga ya. Jadi akhirnya setelah beberapa bulan kemudian beliau bilang, mixer yang satunya itu yang Cece tawarin ada. Aduh, aku nyesel, Ce, karena begini aku sudah menebak itu sebelum kejadian. Makanya aku suka warning berkali-kali. Kalau misalnya itu aku tanya, "Mbak, nggak sayang kah? Nggak tunggu aja, sabar dulu, nanti dikumpulin uangnya biar tambahin dikit lagi supaya dapat mixer yang agak bagus." Kalau biasanya sih saya selalu kasih nasihat kayak gitu. Aduh, pedagang sombong banget ya, udah mau dibeli aja banyak cengcong gitu ya. Ya begitulah aku. Jadi aku tuh pengen, karena aku juga ngerasain, aku juga merintis ketika aku jualan dulu, aku merintisnya dari bawah. Sekarang sih aku udah jarang ya open order kue, aku lebih banyak jualan baking, menyediakan kebutuhan kalian. Jadi ya aku tuh juga ngerti, ketika aku tuh memutuskan untuk membeli barang tersebut, aku juga selalu konsultasi sama suami aku. Konsultasi bukan berarti aku minta izin sama dia. Jadi tetap ya uangnya kalau misalnya kita dipisah, kalau misalnya untuk usaha ya usaha, dari hasil keuntungan digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Itu juga buat teman-teman semua gitu kan. Terus
aku minta pertimbangan karena saya tahu kalau misalnya suami saya itu beli barang pasti pilihannya yang bagus, yang awet, yang kuat gitu kan. Akhirnya walaupun di saya agak berat karena saya yang bayar, ya aku ngikut aja gitu kan. Ya udah dia beli dan akhirnya saya nggak menyesal gitu. Ternyata emang pilihannya dia ini sampai sekarang masih saya pakai. Itu udah jalan sekitar 7 tahun tuh kan. Kalau seandainya dulu saya beli aja mixer yang biasa-biasa, mungkin juga setahun 2 tahun saya sudah pergi ke tukang servis begitu kan. Nah, jadi yang alasan saya untuk memberikan penjelasan sama teman-teman semua karena juga setiap teman-teman tuh bercerita atau pengen upgrade barang, saya tuh memposisikan ketika itu adalah saya sendiri yang akan menggunakannya gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman yang udah produksinya 2 kilo, 3 kilo tapi carinya mixer yang 2 juta, 3 juta itu sepertinya nggak sesuai gitu loh. Jadi sama seperti yang sekarang lagi musim kan tanaman nih ya. Kalau tanaman itu potnya kekecilan tuh, tumbuhnya itu tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kita harus sesuaikan potnya dengan pertumbuhan tanamannya. Begitu juga kalian kalau bisnisnya mau bertumbuh, disesuaikan juga faktor-faktor penunjangnya, faktor-faktor pendukungnya, karena alat baking itu adalah investasi, bukan menghabiskan uang gitu. Oke, sampai di sini dulu ya aku jelasin. Nanti kalau mau tanya-tanya soal alat baking bisa WhatsApp aku. Ya, bukan aku kepo atau julid sama kalian, tapi aku pengen kalian dapat produk-produk yang terbaik. Dan juga kalian nggak nyesel belinya, hasil kalian juga lebih banyak, dilipat gandakan rezekinya juga, seperti itu. Dan pastinya tenaga yang dikeluarkan jadi lebih sedikit tapi dengan hasil produksi yang maksimal. Oke, itu aja dulu, dadah, bye bye.